Pemirsa, memilih asupan makanan dan minuman yang tepat ini dapat menunjang kesehatan terutama di bulan Ramadan saat puasa. Selain makan makanan yang bergizi dan berbanyak minum air putih, mengkonsumsi probiotik juga bisa memberikan manfaat bagi kesehatan. Sebenarnya seperti apa manfaat jika kita mengkonsumsi probiotik? Hal ini akan dibahas di dialog spesial bersama saya, Fatma Ayu. Pemirsa, Anda menyaksikan dialog spesial kali ini membahas terkait dengan sehat berpuasa dengan probiotik. Yakni pada siang hari ini sudah hadir di studio Metro TV Jawa Timur ada apoteker Rekta Gessen selaku Dirut PT AMA. Selamat siang, Pak Rekta. Dan ada juga Dr. Fani R. Imanudin selaku pengamat kesehatan. Selamat siang, dokter. Selamat siang, Mbak. Saya ke Dr. Fani terlebih dahulu. Ya. Dokter, jika kita mendengar kata probiotik, ini nampaknya sangat familiar di tengah masyarakat. Ya. Tapi sebenarnya seperti apa sih, Dok, probiotik yang berada di tengah masyarakat atau di tubuh kita bahkan? Ya, sebenarnya istilah probiotik ini sudah lama ya, jadi sudah sejak di zaman China, kerajaan China dulu. Nah, tapi oleh masyarakat itu kurang dilakukan atau kurang dipergunakan sebagai bagian dari pola lifestyle-nya. Yeah. Nah, probiotik ini sendiri sebenarnya adalah suatu mikroorganisme hidup yang fungsinya sangat baik untuk kesehatan tubuh kita karena kita berhidup bergampingan dengan mikroorganisme, yaitu probiotik itu bisa bersifat dari bakteri, dari alg, protozoa, jamur yang memang digunakan ya, yang memang berdampingan dengan sel-sel tubuh kita. Oke. Itu dan jumlahnya itu miliaran. Miliaran yang ada di tubuh kita. Walaupun sudah miliaran, namun apakah kita perlu menambah probiotik yang ada di tubuh ini, Dok? Nah, karena efek dari lifestyle yang kurang baik, biasanya dari poor lifestyle ya, terus kemudian kurangnya olahraga, terus mungkin asupan makanannya yang tidak bernutrisi, lalu juga kondisi stres ya, terus kemudian penggunaan antibiotik ya, biasanya itu akan menurunkan produksi atau jumlah dari probiotik. Jadi yang sehat ya. Karena dalam tubuh kita itu ada apa namanya mikroorganisme yang sifatnya itu baik dan sifatnya buruk. Nah, kalau yang sifatnya baik yang berfungsi untuk kesehatan tubuh itu dinamakan probiotik. Tetapi kalau yang sifatnya buruk yang bisa memberikan dampak jelek untuk kesehatan kita yaitu bakteri patogen. Oke, jadi penting ya untuk menambah probiotik di tubuh kita. Pentingnya adalah untuk membalancekan kondisinya pada tubuh kita, terutama di organ-organ yang memang memerlukan. Menyeimbangkan metabolisme tubuh, memproduksi nutrisi, memproduksi hormonal, memproduksi vitamin. Oke. Ya. Saya ke Pak Rekta. Pak Rekta, jenis-jenis probiotik strain apa ini yang baik untuk tubuh di manusia atau tubuh kita? Kebanyakan dari kelompok Lactobacillus, kelompok Bifidobacteria, dan khusus untuk produk kami, ProM1, ada satu strain yang istimewa, Rhodosodiomonas palustris. Berarti ini apa yang membuat istimewa dibandingkan dengan strain-strain lain yang ada di probiotik itu sendiri ini, Pak? Rhodosodiomonas palustris bisa memproduksi oksigen 24 jam. Kita tahu bahwa tanaman memproduksi oksigen itu pada jam kantor aja, Mbak Fatma. Dari matahari terbit sampai matahari terbenam. Nah, sedangkan Rhodosodiomonas palustris dia memproduksi oksigen 24 jam. Di dalam tubuh kita atau di lingkungan. Jadi kalau kita mengkonsumsi ProM1, oksigen akan terus diproduksi di usus ya, selama 24 jam. Jadi metabolisme kita menjadi normal, dan istimewanya di samping memproduksi oksigen, dia juga bisa memproduksi antioksidan. Jadi seperti api, oksigen itu dia akan mengoksidasi apa aja yang diperlukan untuk metabolisme, dan dia sekaligus bisa meredakan oksidasi yang berlebihan, hiperoksidatif, dengan memproduksi antioksidan. Siapa orang yang atau siapa yang bisa mengkonsumsi probiotik, terutama produk ini, agar untuk bisa menunjang kesehatan ini, Pak? Mulai dari ibu hamil, bayi baru lahir, anak-anak,
orang dewasa sampai orang lansia. Berarti semua orang butuh, bisa? Ya, semua bukan bisa, memang butuh. Butuh. Ya. Dosisnya ini seperti apa? Apa yang harus diperhatikan oleh masyarakat jika mengkonsumsi probiotik ini, Pak? Sesungguhnya tidak ada overdosis, tapi dosis yang kami sarankan biasanya kalau untuk bayi 2,5 ml, anak-anak 5 ml, sampai mendekati 13 tahun 7,5 mili, 14 tahun ke atas sampai dewasa 15 ml. Jadi ini cukup bisa memenuhi probiotik yang ada di tubuh manusia, begitu ya? Betul, karena kepadatannya sangat tinggi, Mbak Fatma. Kepadatan Per seperti apa? mililiternya berisi probiotik miliaran koloni, ya, sampai puluhan miliar koloni per mililiter. Oke. Berarti sangat luar biasa sekali ya di luar manfaatnya biasa di tubuh manusia. Ya, selain kepadatan tinggi, dia juga hidup, jadi dia langsung kerja. Oke. Dokter Fani, ini manfaat apa saja yang bisa dirasakan oleh manusia jika mengkonsumsi probiotik, terutama probiotik tambahan, begitu? Ya. Jadi probiotik ini secara umum di pencernaan kita akan mengaktifkan sistem imun tubuh kita. Dia bekerja sebagai modulator, ya. Jadi kalau pada saat kita lagi imunnya drop, itu biasanya pencernaan kita membutuhkan probiotik untuk memproduksi sel-sel yang bisa berfungsi sebagai imunitas. Contohnya seperti interferon, kemudian T helper, ya. Jadi ada sel-sel yang memang difungsikan untuk bisa dipergunakan untuk sebagai imun sistem. Itu yang pertama, fungsinya probiotik. Yang kedua, probiotik ini juga bisa untuk mengatur metabolisme kita dan hormonal. Ya. Lalu juga karena adanya koneksi yang khusus antara probiotik yang di pencernaan dengan yang di otak, ya, maka itu juga akan membantu supaya sel-sel di otak kita itu akan menjadi lebih baik bekerjanya. Gitu. Karena kalau pada saat pencernaan kita mengalami gangguan, mungkin mengalami yang namanya ada intoksikasi liver, intoksikasi gluten, ya, terus kemudian ada juga hipersensitivitas terhadap makanan-makanan tertentu, mungkin dari dairy produk. Nah, itu fungsi probiotik di sini sangat diutamakan. Gitu. Produk-produk apa saja yang dipunyai oleh Pro M1? Ini nanti akan dibahas di segmen kedua. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali usai jeda. Dipersembahkan oleh ribuan informasi beredar setiap hari. Saring sebelum Anda konsumsi sendiri. Atau bahkan untuk jadi bahan Anda berbagi. Cek fakta. Pahami dulu. Penyebaran virus corona bisa dengan berbagai macam cara. Bahkan mungkin ada dalam keseharian kita yang tidak kita sadari. Gagang pintu, alat makan Anda, saat menggunakan eskalator, tombol lift, keyboard dan juga gadget. Berjabat tangan, dengan memahami tempat rawan penyebarannya, kita bisa mencegah penularannya. Banyak informasi beredar di sekitar kita. Namun, belum tentu semuanya bergizi. Informasi harus dicerna sesuai yang Anda butuhkan. Sebelum dikonsumsi, cek fakta. Pahami dulu. dipersembahkan oleh
Pemirsa, Anda menyaksikan Dialog Spesial. Kali ini membahas terkait dengan sehat berpuasa dengan probiotik. Masih bersama apoteker Rekta Gesen selaku Dirut PT AMA dan juga Dr. Fadi R. Imanuddin selaku pengamat kesehatan. Saya ke Pak Rekta. Pak Rekta, saat berpuasa, apakah baik kita mengkonsumsi probiotik ini? Ya, disarankan sekali mengkonsumsi Pro M1 pada saat sahur dan pada saat buka puasa. Dengan adanya komunitas probiotik di dalam lambung, di dalam mah ya, sebesar minimal 80%, maka dinding lambung itu akan terlindungi dengan mukus, dengan lendir. Probiotik bisa menstimulasi sel-sel epitel dari dinding lambung tadi untuk memproduksi lendir mukus sehingga terlindungi lambung dari asam lambung. Kemudian komunitas probiotik ini apabila mencapai minimal 80% juga bisa mengendalikan bakteri jahat seperti dikatakan oleh Dr. Fani tadi, yaitu Helicobacter pylori. Probiotik bisa menghasilkan bakteriosin, antibiotik untuk menekan Helicobacter pylori ini tadi ya. Kemudian juga dia akan berkompetisi secara ruang dengan bakteri jahat ini, sehingga kalau selalu terjadi dominasi, proporsi dari probiotik ini bisa dijaga 80% minimal. Mudah-mudahan tidak ada masalah mah selama teman-teman muslim menjalankan ibadah puasa selama Ramadan. Oke, jadi baik ya untuk kesehatan tubuh terutama saat bulan puasa atau bulan Ramadan begitu ya. Betul. Oke, Dokter Fani, ini ada tambahan, apakah ini penting untuk mengkonsumsi probiotik ataukah vitamin? Mana ini yang paling penting yang dibutuhkan oleh tubuh manusia ini, Dok? Secara fisiologis, secara fundamental, itu probiotik itu memang menempati urutan sebagai suplemen, ya. Ditambahkan dengan porsi makanan kita ya. Jadi dari diet kita sehari-hari, dari mulai yang karbohidrat, protein, lemak, terus kemudian vitamin, mikronutrien lainnya. Nah, tapi probiotik ini juga sangat penting karena dia adalah sebagai penyeimbang dan sebagai pencegahan untuk penyakit-penyakit yang lain. Contohnya, kalau misalkan kita mengkonsumsi makanan yang tinggi gluten, itu kan pasti akan lama-kelamaan terjadi yang namanya leaky gut syndrome. Nah, leaky gut syndrome itu adalah suatu proses di mana dinding mukosa usus kita itu terjadi yang namanya kerusakan. Kerusakannya pelan-pelan. Nah, kalau misalkan kita tidak tangani dengan probiotik, ya, maka kerusakan ini akan berlanjut. Jadi toksin yang berada di dalam pencernaan kita itu akan mengalir semua ke sekujur tubuh kita gitu, ke peredaran darah kita gitu ya, dan otomatis pasti mengganggu juga ke sistem metabolisme kita. Nah, untuk itu probiotik itu secara fundamental sangat berguna untuk pencegahan terhadap pencernaan. Ya, jadi untuk penyakit diare, konstipasi, terus kemudian irritable bowel syndrome, ya, terus kemudian alergi, dan juga untuk sebagai tambahan imunitas. Gitu. Bahkan juga buat alergi bagus ya, Dok? Bahkan juga buat alergi, karena untuk orang-orang yang dengan kondisi autoimun itu juga saat ini itu sangat dibutuhkan kebutuhan probiotiknya. Gitu. Seperti tadi Pak Rekta bilang bahwa probiotik ini bisa memperbaiki ibaratnya nambal ya, nambal ususnya, permukaan ususnya yang rusak. Nah, itu tujuan utamanya sangat besar. Saya ke Pak Rekta. Pak Rekta, ini ada apakah di produk-produk Pro M1 ini probiotiknya dan jenis-jenis dari produknya ini seperti apa ini, Pak? Kami seperti awal tahun lalu ketika talk show di sini baru satu varian ya, 473 mili. Kemudian sekarang sudah ada yang varian kedua 90 mili. Harapannya ini kita bisa bawa traveling. Kita tahu bahwa cabin size kan maksimal 100 mili ya. Ini volumenya 90 mili. Jadi bisa dibawa-bawa ke dalam kabin. Kemudian kami membuat lagi satu alat ya, namanya nano spray. Isinya sama. Ini dituangkan ke dalam kontainer di dalam nano spray ini. Kemudian tinggal ditombol aja.
Nah, akan keluar partikel aerosol yang sangat halus. Sehingga kalau kita semprotkan ke hidung atau mulut melalui pernapasan biasa, dia sudah akan terdistribusi ke dalam saluran pernapasan dan paru-paru. Demikian juga kalau kena kulit, mata, kulit jadi kencang, lembab, mata juga jadi penglihatan kita jadi lebih tajam. Berarti tidak hanya kesehatan dalam tubuh saja, tapi juga di luar ini juga bagus ya, Pak Rekta? Seperti katanya Dr. Fani tadi, bahwa komunitas probiotik itu sesungguhnya ada di seluruh organ kita. Ada di paru-paru, ada di usus, ada di jantung, ginjal, di kulit, bahkan di mata, di otak pun ada. Kalau kita bisa maintain ya proporsinya 80% minimal, maka organ kita akan sehat. Organ kita sehat, tubuh kita akan sehat. Kita bisa menghindari penyakit apapun, mulai dari penyakit infeksi maupun penyakit yang non-communicable. Kayak tadi dikatakan leaky gut syndrome, autoimun, diabetes, dan lain sebagainya. Oke, jadi ini sangat efektif ya jika dikonsumsi, baik itu melalui minuman ataupun juga spray. Ini berarti bisa dispraykan di mana saja, di area mana saja. Betul. Oke. Jangka waktu kita mengkonsumsi probiotik ini seperti apa, Pak Rekta, yang bisa efektif untuk dirasakan manfaatnya? Paradigma yang keliru dari masyarakat adalah memakai probiotik masih seperti kimia, Mbak Fatma. Ada jangka waktu, kemudian ada saatnya berhenti, break ya. Sesungguhnya enggak. Kita harus konsumsi rutin setiap hari. Kenapa? Karena probiotik seperti katanya Dr. Fani tadi adalah bakteri yang baik, penting sekali untuk regulasi metabolisme, regulasi sistem imun, regulasi hormonal di dalam tubuh dan lain sebagainya. Tapi dia sendiri mudah rusak, mudah mati. Karena apa? Karena stres sudah bisa membunuh, pola makan yang keliru, yang nggak seimbang, kemudian kita mudah mengkonsumsi antibiotik ketika merasa badan tidak enak, pestisida di dalam produk-produk pertanian, di dalam daging sapi, produk residu antibiotik di dalam daging ayam, itu semua merusak komunitas probiotik, komunitas bakteri baik di dalam tubuh kita. Oleh karena itu tiap hari kita perlu merawat dan menambahkan dengan suplemen probiotik. Oke, jadi probiotik ini sangat penting untuk dikonsumsi bagi tubuh manusia, dan juga tidak hanya penyakit-penyakit seperti autoimun dan juga alergi ataupun masalah pencernaan, tapi ini juga untuk COVID-19 juga bisa ya, Pak? Betul. Oke, ini nanti akan dibahas bagaimana manfaat probiotik ini bagi penyintas ataupun saat terkena COVID-19. Hal ini akan dibahas di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali usai jeda. Dipersembahkan oleh datang berbakti, lihatlah putra putrimu menggembirakan ibu. Ibu kami tetap cinta putramu yang setia, menjaga harta pusaka untuk nusa dan bangsa. Tujuan hidup itu hanya dua, mau bahagia dan mau sukses. Apakah itu juga tujuan hidup Anda? Anda belum mencapai titik itu, marah dengan keadaan sekitar yang tidak mau ikut aturan, karir yang tidak berkembang, masalah penampilan yang mengganggu rasa percaya diri Anda. Jangan-jangan salahnya ada di diri Anda sendiri. Ayo ubah perilaku Anda dengan mengubah mindset di Provokatif Mindset. Dalam Metro Pagi Prime Time, Kamis dan Jumat jam 6 pagi lewat 55 menit. Penyebaran virus corona bisa dengan berbagai macam cara. Bahkan mungkin ada dalam keseharian kita yang tidak kita sadari. Gagang pintu, alat makan Anda saat menggunakan eskalator, tombol lift,
keyboard dan juga gadget. Berjabat tangan. Dengan memahami tempat rawan penyebarannya, kita bisa mencegah penularannya. Dipersembahkan oleh. Nah, ini masih di masa pandemi COVID-19, probiotik ini ternyata juga bagus atau baik untuk masa penyembuhan dan juga penyintas COVID-19. Ini seperti apa? Bisa dijelaskan Pak Reka? Probiotik, multistrain probiotik tepatnya di dalam Pro-M1 ini membangun mikrobiota di dalam usus. Kalau mikrobiota terbangun, itu cirinya adalah sistem imun kita seimbang. Sistem imun antara yang pro-inflamasi dengan sistem imun yang respon imun yang anti-inflamasi, jika seimbang, kita bisa mencegah penyakit apapun termasuk COVID-19, bahkan menyembuhkan COVID-19. Kita sudah mempunyai data uji klinik di Rumah Sakit Dr. Sutomo. Pro-M1 berhasil sebagai pencegah tenaga kesehatan yang sehat, padahal tiap hari merawat pasien COVID-19 mereka terekspos. Kemudian juga berhasil sebagai treatment, sebagai pemulihan tenaga kesehatan yang terinfeksi COVID-19. Oke, berarti sangat baik ya dikonsumsi, baik itu orang sehat maupun orang sakit begitu. Betul. Oke, saya ke Dokter Fani. Dokter, apakah produk probiotik ini bisa disandingkan dengan obat-obat kimia yang lainnya seperti itu? Sebenarnya sih bisa ya, tapi sebelum saya masuk ke situ, saya mau ada kasih tambahan nih untuk yang COVID-19. Karena reseptor virus dari COVID-19 ini itu juga dia terletak di pencernaan, selain di paru-paru. Nah, oleh sebab itu ada koneksi antara gut-lung axis yang bisa berkaitan erat. Makanya kalau dengan penggunaan probiotik ini itu akan membantu sekali ke reseptor tersebut untuk bisa lebih bekerjanya itu lebih dikurangi gitu. Jadi probiotik untuk ke COVID-19 karena dia ada di reseptor di pencernaan yang disebut dengan ACE reseptor. Nah, itu akan bekerja secara khusus ya probiotiknya untuk membantu untuk reseptornya itu jadi lebih berkurang bekerjanya. Itu pertama. Terus kemudian efektivitas dari probiotik ini karena meningkatkan modulasi dari imun sistem sehingga tubuh kita akan lebih baik meresponnya. Itu yang lebih ke efek ke mungkin benefitnya nanti akhirnya ke pencegahan COVID atau mungkin supaya efek samping dari COVID ini tidak terlalu berat gitu ya. Nah, kalau untuk dikombinasikan dengan obat-obatan yang lain, tentu saja bisa, karena probiotik ini kalau misalkan kita sedang sakit, contohnya kita sedang puasa ya. Kalau puasa kan biasanya orang-orang itu menggunakan obat-obatan lambung untuk mencegah supaya tidak terjadi asam lambung. Nah, tetapi dengan probiotik ini itu akan membuat kondisi penggunaan obat-obatan asam lambung tersebut menjadi lebih berkurang gitu ya, karena pengaruh dari obat-obatan asam lambung ini kalau kita gunakan jangka panjang itu juga tidak baik untuk kesehatan gitu. Dan selain itu, kalau misalkan kita mau mengkombinasikan probiotik ini karena probiotik ini adalah sesuatu yang live dan alami, sedangkan kalau obat-obatan yang lain itu adalah chemical, maka kita masukkan chemical dalam tubuh kita, tentunya pasti kan akan menurunkan produksi dari probiotik itu sendiri. Otomatis berarti kita harus memberikan ulang, ibaratnya itu dikembalikan ya, di reserve lagi gitu. Seperti itu. Jadi semakin baik. Nah, tapi jarak waktunya mungkin kalau pada saat penggunaan obat-obatan harus diberikan jarak dulu, kurang lebih sekitar 1-2 jam untuk penggunaan obat-obatan yang lainnya ya. Sekali lagi Dokter, sekali lagi Pak Reka, ini bagus ya berarti untuk kesehatan dan terutama saat bulan puasa atau bulan Ramadan ini mengkonsumsi probiotik ini baik untuk dikonsumsi. Baiknya kapan ini Pak Reka?
untuk dikonsumsi saat puasa? Selama Ramadan kali ini ya, kita bukan hanya berhadapan dengan masalah pencernaan jika kita mengurangi makan dan puasa, tapi ini masih dalam situasi pandemi. Kita perlu merawat kesehatan kita ekstra. Kita perlu ekstra menjaga imunitas kita. Dengan minum Pro M1 semuanya itu bisa diwujudkan. Sistem imun kita seimbang, kita bisa menghindari penyakit apapun, baik itu COVID-19 maupun masalah-masalah di dalam lambung. Nah, sebaiknya selama puasa ini dikonsumsi sebelum sahur 15 mili dan pada waktu berbuka puasa 15 mili. Nah, dapat dibeli atau ditemukan di mana saja nih produk ini, Pak Rekta? Pro M1 sudah hadir di masyarakat, bisa didapatkan di official marketplace PT AMR ya, bisa dilihat nanti di layar di website kami www.agromitra.co.id. Itu untuk pembelian secara online ya. Tapi kami juga barusan deal bekerja sama dengan Kimia Farma Apotek. Jadi konsumen yang mau mendapatkan produk ini dengan direct selling bisa mencari di apotek Kimia Farma terdekat. Lebih mudah ditemukan begitu ya? Iya. Oke, Pak Rekta, Anda tidak cerita yang positif begitu yang setelah mengkonsumsi Pro M1 atau probiotik ini bisa meningkatkan kebugaran, bahkan juga ada pencegahan bagi COVID-19 itu sendiri nih Pak? Kalau untuk mah ya, ada ibu-ibu tua yang karena punya masalah gastritis, masalah lambung yang kronis, itu tahun lalu bisa berpuasa hanya 2-3 hari dalam sebulan. Tapi setelah mengkonsumsi Pro M1 ini, masalah lambungnya hilang. Selama Ramadan dia bisa berpuasa penuh, bahkan setelah Ramadan masih bisa melanjutkan. Kalau untuk COVID-19 seperti yang saya tadi sudah bilang, bukan hanya testimoni, tapi kita sudah punya bukti uji kliniknya, Mbak Fatma. Berarti memang terbukti uji klinis bahwa Pro M1 atau probiotik ini baik untuk kesehatan manusia, terutama baik juga dikonsumsi saat bulan puasa ini. Baik, terima kasih Apoteker Rekta Gessen di RUT PT MA atau PT AMA, dan juga Dr. Fani R. Imanudin, pengamat kesehatan yang membahas berkaitan dengan sehat berpuasa dengan probiotik. Pemirsa, saya Fatma Ai pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Sehat selalu. Terima kasih.